Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dilanjutkan, marilah kita cek kehadiran dulu ya. Oke, Rizky hadir, Umi hadir, Ica hadir, Diva hadir. Oke, jadi hadir semua untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? Ayo belajar apa? Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Jadi pembelajaran kali ini kita akan menggunakan tema 7 pada tema pertama, pembelajaran pertama. Oke, jadi coba kalian bayangkan, apa sih yang harus kita dapatkan setelah mempelajari keanekaragaman suku, bangsa, dan juga agama di negeri ini. Oke, terkait dengan hal itu, di sini Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, setelah mempelajari tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan agama, dan juga nanti kalian akan belajar tentang gaya dan juga tentang kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mencermati teks bacaan terkait dengan suku, bangsa, kalian nanti diharapkan mampu menemukan dan menyebutkan informasi dengan tepat sesuai teks bacaan. Lalu setelah berdiskusi nanti kalian diharapkan mampu menemukan kata-kata sulit dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Selanjutnya kalian juga setelah berdiskusi nanti diharapkan mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan di dalam teks dengan benar. Selanjutnya juga setelah kalian nanti diminta melakukan percobaan, kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Lalu juga kalian nanti diharapkan mampu melakukan pengamatan dan diskusi. Jadi nanti kalian akan diminta nih melakukan pengamatan dan juga diskusi. Nah, kalian ini diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya silakan kalian lihat dan amati gambar yang ada di buku terkait dengan keragaman suku budaya, lalu dengan alat transportasi yang berkaitan dengan gaya dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Coba amati gambar pertama terkait dengan suku budaya, gambar kedua terkait dengan alat transportasi tradisional, yang ketiga terkait dengan gambar gerabah. Oke? Sudah? Sudah? Oke, sudah. Coba sekarang setelah kalian memperhatikan gambar-gambar yang ada di dalam buku, coba sekarang kalian baca terkait dengan teks bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Oke? Silakan Ibu beri waktu 2 menit.
Oke, cukup. Jadi, apa saja yang ada di Indonesia atau suku yang ada di Indonesia? Oke, sebutkan. Ya, benar, ada Jawa, ada Betawi. Oke, benar. Ada Lampung. Benar. Ada Dayak. Benar. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya coba kalian pahami materi tersebut, tetapi kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan, terdiri dari 3 orang per kelompok. Dari sekarang Ibu berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ya, jadi sudah membuat kelompok. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di buku terkait dengan menuliskan kalimat sulit dan juga tentang ide pokok yang diminta di setiap paragraf. Oke, Ibu tunggu hasilnya. Oke. Oh, sudah. Oke, silakan dikumpul. Oke. Baik, akan Ibu bacakan bahwasanya hasil dari diskusi kalian. Oke, sudah. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok kamu apa? Ya, salah satu kata yang sulit dan baru ditemukan adalah persentase. Oke, persentase artinya apa? Persen. Oke, per 100. Oke, betul. Oke. Lalu ide pokoknya apa? Paragraf pertama membahas ya, jumlah atau nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu paragraf kedua, persentasenya. Lalu ada juga ya, daerah persebarannya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi itulah yang dibahas pada teks pertama atau teks yang berjudul tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke. Oke, setelah kalian mengamati gambar-gambar yang ada di gambar tadi, lalu apa sih hubungannya gambar ini dengan pembelajaran kita? Oke, gambar pertama berhubungan dengan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga agamanya dan juga daerah persebarannya. Betul? Ya, karena gambar pertama ini memakai pakaian tradisional yang mencirikan daripada setiap daerah dan suku. Oke, betul. Jadi, selanjutnya coba kalian lihat gambar yang kedua tadi sudah? Sudah. Oke. Jadi gambar apa? Alat transportasi tradisional. Oke, ada apa saja? Ya, di situ di gambar yang ada di buku adalah gambar pedati atau delman. Oke, jadi itu adalah alat tradisional. Nah, ketika pedati ini ditarik oleh kuda, apa yang terjadi? Ya, delman bergerak. Oke, delman berpindah tempat. Oke, jadi benar bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu pasti akan berpindah tempat ataupun bergerak. Benar sekali. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih, perpindahan tersebut atau pergerakan tersebut disebut apa? Iya, apa? Apa? Ya, gaya. Betul sekali, gaya. Nah, coba sekarang apa hubungannya gaya dengan alat transportasi? Oke, ya. Oke, gaya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Untuk apa? Menggerakkan benda-benda. Oke, betul. Ada juga digunakan untuk membuat benda dan sebagainya. Oke, betul. Oke, selanjutnya coba kalian ceritakan nih, alat transportasi apa yang ada di desa kalian? Oke, ada delman.
lalu ada sepeda. Oke. Nah, ketika kita menggunakannya nih, apakah mereka bergerak? Betul. Nah, itulah yang disebut dengan gaya, yang menyebabkan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, jadi apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ya, di kehidupan sehari-hari kita ini menggunakan gaya. Nah, coba ketika kalian sudah mengamati gambar yang ini, coba gambar yang ketiga, gambar apa? Orang membuat gerabah. Nah, gerabah ini adalah salah satu kerajinan tradisional yang harus dilestarikan. Nah, coba sekarang apa hubungan antara gaya dan juga pembuatan gerabah? Apa? Oke, tenaga. Lalu apa lagi? Pembentukan. Apa lagi? Oke, cukup. Ya, jadi gaya ini terkait dengan gerabah adalah gaya otot. Gaya otot ini digunakan oleh manusia sebagai tenaga untuk mengangkat beban, membuat sesuatu, dan sebagainya. Oke, jadi selain gaya otot ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek, betul. Lalu, gaya otot, iya tadi sudah. Gaya apa lagi? Gaya magnet. Iya, betul. Lalu ada gaya apa lagi? Coba. Gaya listrik. Oke. Gaya listrik berkaitan dengan apa? Ya, benda-benda yang membutuhkan listrik. Oke deh. Nah, coba sekarang kalian amati kembali tentang bagaimana pembuatan gerabah atau tentang teks yang berhubungan dengan pembuatan gerabah. Oke. Jadi gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga ada hubungannya? Ada. Oke, benar sekali. Jadi yang pertama ini membahas tentang manusia dengan suku budaya, dengan agama, dan juga dengan kegiatannya. Lalu dalam kegiatan sehari juga menggunakan gaya. Salah satunya adalah gaya otot. Oke. Lalu coba kalian amati tentang buku tersebut terkait dengan gaya apa saja yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Lalu nanti Ibu akan bertanya apa saja gaya-gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, dipersilakan. Sudah? 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 Oke. Jadi sudah ya? Kalian sudah belajar tentang suku bangsa, kalian sudah belajar tentang gaya, lalu digunakan untuk apa gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itulah terkait dengan pemahaman bagaimana suku-suku yang ada di Indonesia, lalu bagaimana agamanya, bagaimana daerahnya, bagaimana juga dengan keterkaitan antara gaya dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi coba suku bangsa yang ada di Indonesia tadi ada apa aja? Oke, ada Jawa, Betawi, Batak, Lampung, Dayak, dan sebagainya. Lalu coba kalian sebutkan gaya apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Ada gaya otot, berkaitan dengan kegiatan membuat gerabah. Lalu ada gaya gesek, ada juga gaya pegas, ada juga gaya apa? Magnet. Ada juga dengan apa lagi? Gaya listrik. Oke, betul. Pinter-pinter nih anak ibu. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas, coba kerjakan yang terdapat gambar nih tentang gaya-gaya. Coba kalian nanti isi apa gaya yang sesuai dengan gambar-gambar tersebut. Oke, dilihat buku paketnya. Siap. Oke.
Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat, pinter-pinter dan cerdas. Jadi jangan lupa belajar. Kita juga harus tetap belajar dalam keadaan apapun. Nah, karena kita sudah selesai belajar, jadi untuk itu ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.